Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan keempat ya. Kita akan membahas tentang landasan psikologi. Kalau yang kemarin saya sebagian ada nativizik, kemudian tabula rasa, itu adalah filsafat, landasan filsafat ya. Saya sudah terangkan secara garis besar. Sekarang kita akan menuju pada landasan fungsi psikologi ya. Kenapa harus kita memahami tentang landasan psikologi gitu ya? Karena anak itu unik gitu, siswa itu unik gitu ya. Kita harus melandaskan psikologi supaya kita memahami sifat dan karakter anak gitu. Kita tidak bisa samaratakan semua anak adalah sama. Wah, repot. Orang tuanya aja udah laki perempuan aja udah beda kelamin aja udah beda karakter. Dan ada yang misalnya orang tua yang permisif, ada orang tua yang diktator gitu. Diktator itu selalu memaksa gitu. Kalau enggak dia main kekerasan gitu. Atau orang tua yang cuek babis gitu. Nggak peduli anaknya pinter, nggak peduli anaknya sekolah, titipin guru aja gitu. Ada seperti itu. Jadi kita harus pahami psikologi anak gitu. Kita tidak bisa seenaknya sendiri memperlakukan anak gitu. Harus paham betul psikologi anak. Gitu. Sehingga kita bisa bisa memperlakukan anak itu gitu, memahami. Coba kalau kita memahami pasangan gitu. Kita memahami kekurangannya, memahami kelebihannya, dan kita bisa diajak sharing, diajak diskusi, menyenangkan Anda. Pasti Anda akan dicintai oleh pasangan Anda. Demikian juga guru. Kalau guru itu memahami kesulitan anak, memahami kelebihan anak, memahami kekurangan anak, dan mampu berinteraksi dengan anak, maka dia akan menjadi guru yang favorit gitu. Tapi kalau gurunya marah, melulu, tidak akan menjadi guru yang favorit gitu. Kalau anak merasa nyaman dengan guru itu, maka pengajaran seperti apapun akan mudah dipahami anak. Jadi yang lebih penting adalah dicintai murid dulu gitu. Baru tambahan yang lain gitu. Kalau udah nggak dicintai murid udah repot gitu. Jadi urusannya udah repot gitu. Kita harus dicintai dulu oleh oleh siswa gitu. Sebelum kita melakukan kegiatan belajar gitu. Tapi kalau udah nggak disenangi sama siswa karena galaknya guru itu dan memperlakukan hukuman itu dia tepat, susah gitu. Deketin aja anak udah males. Masuk sekolah juga udah males gitu. Jadi psikologi perkembangan terus dikuasai oleh guru gitu. Bagaimana dengan pandemi ini gitu? Pandemi ini saya rasa yang berperan adalah orang tua. Kadang-kadang orang tua nggak ngerti karena kan nggak belajar tentang psikologi anak gitu. Dia taunya cepet beres, cepet dikirim gitu ya tugasnya gitu online. Terus udah cepet-cepet beres rumah gitu, maunya cepet selesai gitu. Karena urusan orang tua juga banyak gitu. Jadi tidak bisa diharapkan gitu. Apalagi kalau misalnya sekarang ini ada penelitian bahwa anak di tengah-tengah pandemi ini banyak mengalami kekerasan tindakan kekerasan dari orang tua. Ya orang tuanya stres, cari duit aja susah gitu. Terus nggak paham anaknya tuh nyebelin gitu, suruh ngerjain soal masih lari sana lari sini gitu. Ini cubit, pukul, udah stres nggak punya duit. Akannya udah susah. Jadi kata KPAI banyak kekerasan yang terjadi di rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak. Stres jadi nggak tertarik dengan pelajaran karena udah stres gitu. Gitu ya, gitu. Jadi perlu, tapi kalau guru kan enggak. Karena tahu psikologi perkembangan anak, maka memahami hal itu, menyelami jiwa anak. Sehingga sehingga enak gitu, ngajarnya enak. Karena anaknya nurut. Gitu. Nggak bikin ulah gitu, walaupun ulah yang namanya kenakalan anak-anak itu wajar gitu. Itu, jadi ya susah ya. Guru juga susah gitu, epidemi COVID seperti ini gitu. Banyak yang tidak bisa tersampaikan apa yang menjadi
keinginan guru dan banyak yang tidak tersampaikan apa yang keinginan seorang anak, juga tidak tersampaikan apa yang keinginan orang tua terhadap anak gitu. Jadi kesimpulannya perkembangan kecerdasan anak menjadi terhambat gitu. Karena tugas guru mencerdaskan jadi setengah-setengah, nggak full gitu. Kadang-kadang ada orang tua nggak sabaran gitu. Semua soalnya dikerjakan, dijawab-jawab orang tua. Gitu. Siswa tinggal nulis gitu, anak tinggal nulis gitu. Kemudian dikirim ke guru, guru senang aja nilainya 100-100 gitu. Tapi giliran nanti kalau udah nggak musim COVID, dasar dari pembelajarannya nggak nguasai sama sekali. Repot kan, harus memulai awal lagi. Itu loh, gitu. Dinamika pendidikan di tengah epidemi COVID gitu ya. Oke, kita sudah lalui lah gitu. Kita akan belajar tentang psikologi perkembangan gitu ya. Dulu ya. Ya, oke, kita akan mulai. Sifat umum dan aktivitas manusia, gitu ya. Aktivitas manusia itu, jadi kita harus tahu ciri-cirinya belajar ya, aktivitas manusia. Dia adalah orang yang, manusia itu adalah makhluk yang perhatian. Orang yang pengamatan, kemudian tanggapan, orang yang suka menghayal, kemudian mengingat, orang yang suka berpikir, kemudian perasaan dan motif-motif lain. Tapi Anda harus, jadi gini, kenapa kita harus berlandaskan pada aktivitas manusia ini gitu? Bahwa kuncinya kita ini harus mengembangkan sebuah media yang menarik minat anak. Untuk apa? Untuk perhatian. Kemudian setelah diperhatikan maka dia akan mengamati. Yang ketiga, dia akan memberikan sebuah tanggapan. Gitu. Misal nih lampu. Lampu ini kan unik ya. Nih. Kita misalnya akan belajar tentang pencahayaan. Gitu ya. Nih, unik kan? Terus warnanya bisa kita tambah gitu warnanya loh. Hijau, kuning, merah. Ini ada perhatian siswa. Kemudian dia mati, kok bisa ya warnanya jadi begini? Ya coba ini pencet. Oh, mati. Terus ini fungsinya apa? Oh, nggak hidup. Oh ya, dihidupin. Ini fungsinya apa? Oh, tambah terang. Terus ini apa fungsinya? Oh, tambah berkurang. Terus ini, oh warna-warni. Ini tanggapan dia pegang. Nah, ini pengamat terus ke tanggapan. Kemudian dia berfantasi menghayal. Coba kalau seandainya saya foto pakai ini gitu. Gimana ya selfie pakai ini? Menghayal. Kemudian dia akan mengingat. Belinya di mana ya? Lampu ini gitu. Gitu. Kemudian dia akan berpikir. Berpikirnya adalah bagaimana penggunaan lampu seperti ini yang aneh ini gitu. Kemudian
Dia akan menggunakan perasaannya. Gitu berpikir, gimana ya cara saya dapetinnya? Oh, guru dapetin lampu itu di mana? Di toko lampu. Gitu. Atau toko yang jual aksesoris handphone gitu. Terus perasaannya gimana? Menyenangkan. Ini pembelajaran menyenangkan gitu. Itu aktivitas manusia gitu. Jadi perasaan kalau dari perhatian pengamatan udah dia nggak suka, perasaannya bisa sedih gitu nggak suka. Tapi kalau tadi saya perlihatkan lampu dia senang, maka perasaannya juga senang gitu akan bertahan gitu. Jadi perhatian itu apa? Pemusatan tenaga psikis pada suatu objek. Perhatian banyak sedikit kesadaran yang menyertai suatu aktivitas yang dilakukan. Jadi dia meraba lampu ini gitu ya, lama dia perhatiin betul. Apa sih nih lampu ya? Perhatikan betul. Cara gurunya menggunakan, dia perhatikan betul. Taruhlah ini matahari, kemudian menyinari bulan gitu ya. Ini matahari, Pak. Menyinari bulan. Gimana hasilnya? Perhatian gitu. Diperhatikan betul-betul gitu. Jadi ini suatu kesadaran dia perhatikan, konsentrasi betul dia. Tapi kalau pembelajaran nggak menyenangkan, perhatiannya sebentar. Tapi kalau misalnya Anda menyenangkan ngajarnya, maka perhatiannya lama, gitu ya. Macam-macam perhatian. Perhatian intensif tadi kita gunakan ini matahari, ini bulan, menutupi matahari gitu. Oh dia senang, perhatiannya intensif. Tapi kalau saya cuma ngomong doang gitu ya, Nana, matahari itu selalu bulan itu selalu mengelilingi bumi. Gitu. Matahari diam aja. Itu nggak menarik karena nggak ada bendanya. Kalau misalnya saya bilang gini, ini matahari ya. Terus kemudian ini bumi mengelilingi matahari. Bulan mengelilingi matahari karena menjadi satelit. Itu lebih menarik. Tapi kalau cuma menerangkan seperti tadi ya perhatian cuma sebentar, tidak intensif. Terus perhatian spontan. Jadi cara timbulnya kenapa perhatian itu begitu bisa lama? Karena perhatian spontan. Terus perhatian sekendak. Gitu. Kemudian objek yang dikenal diperhatikan, perhatian terpencar. Jadi nggak cuma ini doang, jadi dia pelajari perhatian nggak konsen ke satu, terpencar gitu. Kalau yang tadi ini dia kesini terus, maka ini konsentratif, terpusat gitu ya. Ini tadi kan yang menarik perhatian adalah yang menarik dipandang subjek yang memperhatikan. Jadi aneh gitu. Makanya suatu media itu kalau sebelum diajarkan harus rahasia, nggak boleh di-share. Karena akan membuyarkan perhatian dan perhatian tidak intensif gitu. Pengamatan. Setelah tadi itu kan cuma lihat, dia perhatikan dia mati nih. Ya. Cara penggunaannya dan seterusnya gitu. Pengamatan tergantung pada pengaturan sudut pandang ruang, pandang waktu, dan pandang arti. Kalau ini ada pandang ruang, gitu ya, kan ada benda. Kemudian dia akan melibatkan penglihatan, penagam, perabaan, dan penciuman. Udah diamati, ada dalam penglihatan itu ada terlibat perabaan, pendengaran, saya melihat gitu, dan penciuman. Terus melihat objek dua dimensi. Kalau dua dimensi itu cuma ini doang nih. Ini dua dimensi. Kalau ini sampai diraba, sampai diamati, ini tiga dimensi. Lebih menarik ini daripada cuma nonton ini. Gitu ya. Kemudian warna-warna yang kalau putih begini mah cuma sebentar. Tapi kalau misalnya kita mainkan warna, ini ya, kita mainkan warna. Oh, warnanya kuning. Biru. Wah, merah kinclong. Itu lebih menarik perhatian siswa, lebih lama, lebih intensif gitu. Perabaan, ya nih. Nih, tatil nih.
mencakup indera. Jadi anak itu tidak akan melupakan kalau sudah meraba gini. Strukturnya semuanya diraba dan bagaimana itu lebih masuk pada proses berpikir dan menghafal. Dia akan ingat terus gitu ya. Gitu. Dia akan mengamati apakah ini lampu ini kalau dihidupkan akan bertambah panas atau enggak. Panas atau dingin. Gitu ya. Terus pembawaan penciuman. Bawa nggak? Bawa listrik. Gitu. Jadi benar-benar melibatkan seluruh indera pembelajaran itu lebih efektif gitu. Terus masalah praktis, usaha preventif menjaga panca indera supaya jangan cedera, tidak normal fungsinya. Jadi betul-betul dijaga itu panca indera kita ya. Jangan dioperasi-operasi plastik gitu. Kalau misalnya Anda mau operasi plastik, saya baca loh ya, saya baca orang yang sudah operasi plastik, hidungnya ini dimancungin gitu. Itu syarafnya ada yang kepotong, jadi dia nggak bisa membau bau parfum. Kalau pembeli parfum mungkin, oh ini namanya parfum gel, oh ini parfum kasturi, gitu doang. Tapi bau-baunya nggak tahu. Bau donat, bau soto, udah nggak asal makan aja gitu. Karena dia udah operasi. Ini pengakuan loh ya, konon pengakuannya orang-orang yang telah beroperasi ya. Gitu. Terus, kalau sudah dia ini, maka kita tunggu tanggapannya seperti apa gitu. Bagaimana anak-anak? Setelah kita belajar matahari, kamu senang apa enggak? Senang Bu, coba ceritakan kembali bagaimana. Nah, itu. Dia akan tanggapan masa lampau atau tanggapan ingatan. Jadi kita review lagi gitu. Kita minta tarik kesimpulan gitu, seperti apa gitu. Terus masa yang akan datang gimana? Kira-kira masa yang akan datang matahari ini akan masih bersinar nggak? Masih. Kalau masa kini bagaimana? Musim apa sekarang? Musim hujan, Bu. Adakah matahari? Jarang-jarang. Kenapa? Coba dilihat keluar. Oh, tertutup awan. Ya, bagus. Tanggapan dan variasinya. Kemudian dari tanggapan itu mereka berusaha berfantasi. Akhirnya main-main. Nah, gurunya nggak ada, ini dibuat main-main. Gitu. Nggak ada dibuat main-main. Nah, digini-giniin, gitu. Akhirnya rusak. Nah, dia berfantasi. Gitu. Apalagi anak-anak yang bermain game gitu. Kalau sudah main game, berfantasi. Main tembak-tembakan lah. Apalah. Gitu. Kalau Anda ikut seminar, misalnya Pak Mardigo gitu ya, seminar atau seminarnya Mario Teguh gitu, seminar motivasi, kita akan terus berfantasi, aduh seandainya ya saya menjadi orang yang beruntung, gampang dapat jodoh gitu, berfantasi karena dari penjelasan Bapak Mario Teguh itu menjelaskan tentang bagaimana tips-tips mencari jodoh yang mudah. Jadi bagaimana mendapatkan tips-tips atau strategi mendapatkan jodoh yang mudah, itulah gitu. Jadi kita akan berfantasi secara tidak sadar maupun disadari, gitu ya. Maksudnya mengombinasikan pasif aktif. Kalau aktif ya dia mengungkapkan fantasinya, ingin menjadi suatu kenyataan. Kalau pasif ya cuma dipikirin doang. Gitu. Jadi berusaha untuk jadi ketika dia udah dapat pencerahan dari Bapak Mario Teguh, dia berusaha cari jodoh dengan fantasinya. Rambut mesti blonde, tinggi, berat badan sedang, terus kaki gede, gitu. Model seperti raksasa. Itu minatnya seperti begitu, dan dia mencari gitu dengan fantasinya itu, dia berusaha untuk berfantasi dan mengaktualisasikan diri fantasinya gitu. Kalau pasif ya cuma dibayangin aja dalam pikiran, nggak mungkin diungkapkan secara real gitu. Terus ini manusia, orang yang dari ruang dan waktu ini sudah melepaskan diri dari kesukaran, dia merupakan kegagalan di masa lampau.
Fantasi memungkinkan orang menyelesaikan konflik real imajiner. Iya, oke. Misal nih ya, matahari. Ini kan bohong-bohongan matahari berfantasi. Coba gimana terjadinya gerhana bulan? Tutupi. Apakah sebagian bumi ini terlihat permukaannya? Tidak, Bu. Ini berfantasi. Menyelesaikan sebuah konflik. Gitu. Atau misalnya, soal cerita itu penuh dengan fantasi. Gitu. Dan menyelesaikan soal-soal konflik. Oh, soal cerita matematika loh ya. Misalnya, ibu mendapat pesanan 25 kue lapis. 30 pisang goreng. Berapa jumlah semua? Itu fantasi. Ada 55. Dia dari mana 55? 25 tambah 30, Bu. Iya. Tuh ya. Jadi itu. Gitu. Jadi Anda berusaha untuk 3 dimensi untuk merealkan supaya dia bisa menjawab soal-soal yang imajiner. Terus ingatan. Ingatan yaitu mencamkan. Jadi seperti tadi, nih ya. Lampu ini modelnya begini, ini akan terekam langsung ini karena kesannya bagus. Maka dia ketika diajak jalan-jalan ke suatu tempat, misalnya toko listrik, dia teringat, ini kan diajarin bu guru, gitu. Terus dia bisa langsung mempraktekkan, gitu, menghidupkan, mematikan, gitu. Berarti itu ingatan. Itu loh caranya. Jadi kuncinya adalah medianya harus bagus, gitu. Terus mencamkan. Mencamkan itu seperti apa, gitu. Misalnya, Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dicamkan sama dia, diingat terus. Kemudian dicamkan, oh bahwa kita ini harus berketuhanan. Sehingga ketika ada berita membuat Ekasila, wah ribut semua, karena sudah dicamkan di sini bahwa Pancasila, sila ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Gitu ya. Terus, secara tidak sengaja memperoleh suatu pengetahuan atau menghafal, yaitu tadi. Menghafal Pancasila, kemudian dijelaskan sila-silanya sambil dipraktekkan, itu tercam di sini. Gitu. Terus, kalau mau mencamkan, itu harus diulang. Seperti apa? Iqra, kita belajar ngaji. Diulang, alif, ba, ta, sa, jim, ha, diulang. Repeat. Itu mencamkan. Masuk ke sini. Gitu. Dengan apa? Bisa jadi dengan metode yang tepat. Atau kalau metode yang tepat, maka pembelajaran akan menyenangkan. Kalau sudah menyenangkan, maka perhatiannya akan lama. Gitu. Dan akan berentet terus. Perhatian, pengamatan, gitu. Terus kemudian dia ingin menggunakan Pancasila dalam meraba, gitu, mempraktekkan, gitu. Itu. Gitu. Terus memperkuat ingatan. Nah, terus cara memperkuat ingatan, kalau misalnya ada siswa kita yang lemah dalam ingatan, maka kita perkuat diulang-ulang tuh. Soalnya itu terus diulang-ulang sampai dihafal. Drill namanya ya. Gitu. Jadi diulang pengulangan. Jadi kalau misalnya saya pernah ditelepon oleh mantan mahasiswa saya. Dia jadi guru di pedalaman Kalimantan. Telepon saya, Bu, di sini nggak ada fasilitas buku, nggak ada. Ya udah. Kalau begitu, kasih aja langsung soal-soal. Langsung jawab, soal langsung jawab. Suruh hafalin. Udah nanti ujiannya itu yang keluar. Itu drill. Tapi tidak akan lama, cuma sebentar ingatnya. Terus kemudian hanya waktu ujian itu dia ingat, setelah itu enggak. Itu sama ketika kita melakukan ikut bimbel gitu. Bimbel itu banyak drillnya, banyak latihan pengulangan. Supaya kita nanti kalau SMPTN bisa lulus atau kita tes lagi gitu, itu keluar. Sehingga hasilnya bagus. Gitu ya. Terus reproduksi. Mengingat kembali saat ini tidak objek yang dapat tadi.
Jadi dia akan mereproduksi gitu, jadi mengulang lagi gitu. Mengulang cara pemakaian ini gitu. Praktekin gitu kalau ada benda yang senama ini gitu, mereproduksi. Gitu. Berpikir, membentuk pengertian, pendapatan, dan kesimpulan. Jadi berpikir, oh ternyata yang berputar itu selama ini bisa siang dan malam, nggak kelihatan bulannya, ternyata bulannya yang mengitari bumi. Kadang bulan membelakangi matahari, dan kadang matahari nggak ada yang membelakangi bulan ya. Atau bulan menjauhi matahari. Oh, sehingga terjadi gerhana bulan. Atau terjadinya siang dan malam. Gitu. Terus, tingkat pengertian dibentuk oleh tingkat-tingkatan. Menganalisis ciri-ciri dari sejumlah objek, begini. Pengertian. Kita akan membawa mereka ke sebuah pasar. Maka dia akan mempelajari ciri atau fakta di situ. Oh, di pasar itu ada kegiatan, ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual. Ada uang untuk transaksi. Kemudian dia kembali lagi ke membanding-bandingkan. Ke mall. Ke mana ya? Ke Giant gitu. Apa bedanya pasar tradisional dengan Giant? Dia membanding-bandingkan. Sehingga dia bisa mengambil sebuah ciri. Oh, kalau namanya mall itu beda dengan pasar tradisional. Kalau pasar tradisional tuh nggak ada atapnya gitu. Terus pemiliknya cuma ada beberapa gitu. Tapi kalau mall pemiliknya satu. Wangi, bersih, ya semuanya ada transaksi jual beli. Itu yang bisa dikatakan disimpulkan oleh anak. Gitu. Membentuk sebuah pengertian. Terus pendapat. Terus dia kan kita tadi kan sudah ya, kita aja dia mengingat gitu proses gerhana bulan, terus gerhana matahari, terus bulan mengitari bumi. Kita akan membentuk sebuah pendapat gitu, opini. Gimana kok bisa sih ya? Bulan itu apa yang terjadi? Bagaimana proses terjadinya siang dan malam? Mereka akan cerita dari praktek tadi gitu. Gitu ya. Terus ini ada 3 macam pendapat. Pendapat afirmatif, positif, dan negatif. Kemudian modalitas. Terus pendapatannya, saya tugas menyatakan ke dalam suatu contoh taruna adalah terkait di kampung ini. Si Ana rajin. Gitu. Ini pendapat itu bisa menggunakan logika gitu, modalitas mendatang gitu, kesimpulan. Indudik, deduktif, analogis. Biasanya ini kayak gini nih, keluar di tes potensial akademik, logika. Gitu. Terus perasaan rendah, tinggi, sudah saya terangkan, jadi harus punya perasaan yang suka atau tidak suka di akhir kegiatan belajar itu, kalau dia aktif melakukan kegiatan dan itu menarik konsentrasinya, maka perasaannya adalah bahagia gitu. Senang. Karena dia mampu menceritakan kembali, mampu menguasai itu materi dengan pesan-pesan yang selalu diulang oleh guru gitu. Jadi perasaan senang. Bertahan gitu ya. Perasaan vital, ini ada perasaan dari panca indera, perasaan jasmani tak berdaya gitu. Sosial, keindahan, harga diri, keagamaan. Motif, ini apa ya? Sebentar dulu. Ini sudah ya, perasaan suka tidak suka. Perasaan rendah dan tinggi, jasmania dan rohania. Kalau perasaan vita, perasaan jasmania dia akan semangat tuh, nggak lemes gitu. Tapi kalau sudah pembelajaran nggak menyenangkan ya lemes-lemesan gitu, ogah dengerin gurunya gitu, lemah, tak berdaya. Nggak niat kalau orang Jawa bilang. Gitu. Perasaan luhur dilihat dari kecerdasan, kesusilaan, keindahan, harga diri, dan keagamaan.
gitu. Kalau tadi sudah perasaan senang, maka dia akan memiliki motif. Motif apa? Untuk belajar kembali. Belajar apa? Belajar IPA. Betah. Kapan, Bu? Minggu depan kita belajar apa lagi? Berarti Anda sukses. Tapi kalau dia ngomong, Bu, minggu nggak ada kata Ibu besok minggu depan belajar enggak, terus tapi cuek, ogah-ogahan, ya berarti nggak ada motif. Gitu. Terus kalau di sini ada macam motif. Motif itu organik. Misalnya dia bekerja karena ada kebutuhan makan. Terus kalau sudah waktunya dia nggak punya uang apa-apa, maka itu adalah motif darurat. Sehingga dia harus keluar untuk mencari makan. Nggak tahu dia jualan, nggak tahu apa. Pokoknya udah mepet atau dia pinjam uang gitu. Motif objektif meliputi melakukan eksplorasi, manipulasi, dan minat. Gitu ya. Ini motif ya. Gitu. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita di pagi ini. Saya akhiri pembelajaran landasan psikologi. Semoga membawa berkah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan dampak motif dan motivasi Anda untuk terus mempelajari materi landasan pendidikan. Gitu. Kalaupun ada pertanyaan yang belum mengerti, boleh di WhatsApp. Gitu. Insya Allah saya akan jawab. Syahri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.